Oke, kita mulai ya. Di tengah semua obrolan ekonomi yang ribet sekarang ini, kadang kita tuh lupa sama hal yang paling dasar. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar satu kebohongan besar soal investasi. Sesuatu yang mungkin selama ini kita semua percaya. Siap-siap, karena ini benar-benar bisa mengubah cara kita mikir. Kalimat kayak gini pasti sering banget kan kita dengar, satu-satunya cara jadi kaya ya investasi. Gema kalimat ini, apalagi dari para influencer, rasanya makin kencang aja sejak pandemi. Seolah-olah mereka tuh lagi ngejual mimpi, kalau investasi itu tiket emas menuju kekayaan. Tapi, pertanyaannya, apa benar emang sesimpel itu? Dan ya, disinilah letak kesalahpahaman terbesarnya. Mitos cepat kaya ini bukan cuma keliru, tapi juga bahaya loh. Bukannya jadi jalan keluar, buat banyak orang ini malah jadi jebakan, yang bikin mereka makin terperosok ke dalam masalah keuangan. Nah, ini dia nih definisi yang terus-terusan digembar-gemborkan. Investasi adalah alat buat bikin kita kaya di masa depan. Kedengarannya kan logis ya, dan menarik banget. Siapa coba yang nggak mau? Tapi, hati-hati. Justru definisi yang kelihatannya benar inilah yang jadi akar dari semua masalah. Sekarang, coba kita lihat kenyataannya. Lupakan dulu soal jadi kaya. Inti dari investasi yang sebenarnya adalah supaya kita tidak jadi miskin. Jadi ini bukan soal nyerang buat dapat harta karun, tapi lebih ke ngebangun benteng buat ngelindungin apa yang udah kita punya dari gerusan inflasi. Biar bedanya jelas banget, kita coba pakai tes sederhana ya. Saya sih nyebutnya tes bakso. Tes ini bakal ngebantu kita buat misahin mana yang beneran investasi dan mana yang sebenarnya cuma judi berkedok investasi. Coba dilihat. Sisi kiri, nah ini investasi. Tujuannya simple banget. Uang 20.000 hari ini harusnya 10 tahun dari sekarang masih bisa dapat semangkuk bakso yang sama. Kita cuma mau ngelindungi nilainya aja. Sekarang geser ke kanan. Kalau Anda berharap uang 20.000 itu bisa beli 2 mangkuk bakso cuma dalam 3 hari, nah itu udah bukan investasi lagi namanya. Itu judi. Inilah kenapa banyak banget orang yang akhirnya frustrasi, marah, dan ngerasa ditipu sama pasar. Mereka mikir, investasi gue salah nih. Padahal, kebenaran pahitnya adalah mereka itu dari awal nggak benar-benar berinvestasi. Mereka itu lagi berjudi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Lupain dulu deh pertanyaan saham apa ya yang lagi bagus. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, apakah Anda sendiri udah siap jadi seorang investor? Pasti sering kan kepikiran, investasi apa sih yang paling sehat buat dibeli? Apa saham blue chip atau emas? Mungkin properti. Tapi gimana kalau saya bilang, pertanyaan itu sendiri dari akarnya udah keliru? Investasi yang sehat itu nggak dimulai dari pasar saham, tapi dari diri kita sendiri. Ada 3 fondasi yang harus kokoh banget. Pertama, penghasilan kita stabil, kebutuhan dasar aman. Kedua, kita benar-benar sadar risikonya, apa aja yang mungkin bisa hilang. Dan yang ketiga, semua tanggung jawab kita ke orang lain, misalnya keluarga, udah beres. Kalau satu aja pilar ini goyang, wah seluruh bangunan investasi kita bisa runtuh. Gini deh, intinya investasi yang benar itu harusnya bikin kita tidur nyenyak. Kalau yang terjadi malah sebaliknya, kita jadi cemas, dikit-dikit ngecek aplikasi terus ngerasa takut, itu bukan tanda pasarnya yang jelek, itu tanda bahwa mungkin kita sendiri yang belum siap untuk berinvestasi. Oke, pertanyaan logis selanjutnya pasti, kalau investasi bukan cara utama buat jadi kaya, terus gimana dong caranya? Jawabannya mungkin emang nggak sekeren yang dibayangin, tapi inilah kenyataannya. Cara paling cepat buat ngebangun kekayaan itu bukan investasi, tapi ningkatin penghasilan kita. Coba deh pikirin, ngapain kita pusing ngejar profit 20% setahun di pasar yang nggak pasti, kalau kita bisa naikin gaji kita 100% dengan cara nambahin keahlian kerja? Coba perhatiin tabel ini. Waktu kita masih muda, umur 20-an gitu, aset terbesar kita itu bukan duit di bank. Aset kita itu modal manusia, skill kita, energi kita. Inilah mesin utama kita buat nyetak uang. Nanti kalau umur kita udah 50-an ke atas, barulah modal uang atau investasi yang kita kumpulin itu ngambil alih jadi mesin pertumbuhan utama. Jadi, investasi terbaik buat anak muda itu bukan saham atau kripto. Investasi terbaik ya ke diri sendiri. Ikut kursus buat nambah skill, belajar bahasa baru, bangun jaringan profesional. Itu loh yang bakal ngasih return paling gede dalam hidup kita, jauh lebih besar dari apapun yang bisa pasar tawarin. Oke, sekarang kita rangkum semua ini jadi satu aturan emas yang benar-benar harus kita ingat. Nah, ini dia aturannya. Untuk jadi kaya, ya kerja. Untuk tetap kaya, baru berinvestasi. Urutannya ini penting banget, jangan pernah dibalik. Diskusi soal sistem ekonomi yang nggak adil itu penting dan valid kok. Tapi pas kita balik lagi ke realita pribadi kita,
Ngeluh di media sosial itu nggak akan bayarin cicilan. Pada akhirnya, yang bisa kita kontrol ya cuma tindakan kita sendiri. Dan itulah yang benar-benar bisa mengubah nasib finansial kita. Tapi ya gitu, selalu aja ada godaan buat nyari jalan pintas. Sebuah jalur yang seolah-olah menjanjikan kekayaan instan, di mana kita bisa dapat duit dari pergerakan harga harian. Jalan yang kelihatannya menarik banget. Meskipun faktanya, 98% orang yang coba jalan ini gagal total. Dan ini membawa kita ke pertanyaan besar berikutnya. Jadi, apakah jadi daily trader itu bisa dianggap sebagai sebuah pekerjaan? Jawabannya, nah itu bakal kita bedah tuntas di pembahasan